cinta yang datang di tengah kesulitan. Di kota Palangkaraya yang tenang, hiduplah Juna, seorang pemuda sederhana yang sehari-harinya mengandalkan sepeda motor GSX kesayangannya untuk bekerja mencari nafkah. Ia dikenal sebagai pria yang dingin, pendiam, dan terlihat sangat cuek terhadap siapapun. Di balik sikapnya yang tertutup itu, Juna sebenarnya sedang berjuang keras menghidupi dirinya dan ibunya yang sudah tua, serta sering sakit-sakitan. Di kota yang sama, hiduplah Putri, wanita yang tidak hanya cantik jelita, tetapi juga berasal dari keluarga yang terpandang. Banyak pemuda kaya dan terpandang yang berusaha mendekatinya, namun hatinya justru tertuju pada Juna. Entah mengapa, ketenangan dan keteguhan hati Juna yang sederhana membuatnya jatuh cinta. Putri tidak pernah menyerah. Ia berusaha mendekat, menyapa, dan menunjukkan perhatiannya setiap ada kesempatan. Namun Juna selalu mengabaikannya, menjawab singkat, dan menjaga jarak. Bukan karena ia tidak tertarik, tapi karena ia sadar betul perbedaan keadaan mereka. Ia berpikir, aku hanyalah pria sederhana yang bekerja mengandalkan motor GSX. Dia wanita tercantik dan terpandang. Aku tidak pantas untuknya. Aku tidak ingin dia menderita bersamaku. Meski sering diabaikan, Putri tetap sabar dan terus berusaha menunjukkan ketulusannya. Musibah yang datang tiba-tiba. Suatu hari, keadaan berubah menjadi sangat sulit. Ibu Juna tiba-tiba jatuh sakit parah dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Juna panik luar biasa. Ia tidak memiliki tabungan yang cukup untuk membayar biaya pengobatan dan membeli obat-obatan yang mahal. Ia berkeliling meminjam ke sana sini, bahkan sempat berpikir untuk menjual motor GSX-nya, namun hasilnya masih belum cukup. Hatinya hancur, bingung harus meminta tolong kepada siapa lagi. Di saat yang sama, Putri kebetulan berada di rumah sakit itu untuk membeli obat bagi temannya yang sakit. Di sudut ruangan yang sepi, ia melihat Juna yang duduk termenung dengan wajah pucat dan penuh ketakutan, tampak bingung dan putus asa. Hati Putri tersentuh melihat penderitaan pria yang dicintainya itu. Ia mendekat dan bertanya dengan lembut. Awalnya Juna berusaha menutupi kesulitannya, tapi akhirnya ia menceritakan semuanya dengan berat hati. Tanpa ragu sedikit pun, Putri menolongnya. Ia melunasi semua biaya rumah sakit dan membeli obat-obatan yang dibutuhkan ibu Juna. Ia melakukannya dengan tulus, tanpa pamer, dan tanpa menuntut imbalan apapun. Juna terharu luar biasa. Air matanya jatuh, bukan karena merasa terhutang budi, tapi karena ia sadar betapa tulusnya hati wanita yang selama ini ia abaikan. Restu yang menjadi jalan bahagia. Ketika kondisi ibu Juna perlahan membaik dan sadar, ia melihat ketulusan hati Putri yang merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ibu Juna menyadari bahwa Putri bukanlah wanita yang melihat harta atau rupa, melainkan wanita yang melihat ketulusan hati anaknya. Dengan lemah namun penuh keteguhan hati, Ibu Juna memanggil anaknya dan berkata, "Nak, jangan kau sia-siakan wanita yang tulus seperti Putri. Dia datang bukan saat kau memiliki segalanya, tapi saat kau sedang tidak punya apa-apa. Wanita yang tulus menemanimu di saat sulit inilah yang akan membahagiakanmu selamanya. Ibu merestuinya, jadikanlah dia istrimu." Mendengar ucapan ibunya dan melihat ketulusan Putri yang tidak pernah berubah meski sering diabaikan, hati Juna yang keras perlahan luluh. Ia sadar Tuhan mengirimkan wanita terbaik bukan untuk menyakiti harga dirinya, tapi untuk melengkapi hidupnya. Juna pun memberanikan diri menyampaikan niatnya dengan tulus kepada Putri. Dia tidak menjanjikan kemewahan, tapi berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk membahagiakannya dan setia selamanya. Putri menangis bahagia. Usahanya yang lama berjuang menembus sikap dingin Juna akhirnya membuahkan hasil yang manis. Mereka pun menikah dengan sederhana namun penuh keberkahan. Sejak saat itu, Juna bekerja semakin giat, dan motor GSX yang dulu menjadi sandaran hidupnya, kini menjadi saksi perjuangannya menuju kebahagiaan bersama orang yang dicintainya. Rezeki mereka pun datang dengan lancar. Mereka hidup bahagia, saling melengkapi kekurangan satu sama lain hingga ke akhir usia. Semoga kisah ini menguatkan hatimu